Kan contoh misalnya kayak lagu Gajah itu kan ada pesan-pesan tersiratnya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Ada kira-kira nak bikin lagu tentang tema labu bini nak kan bini lain misal. Sampai menutup mata, izinkan ku berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngelakar Kawan Belitung. Nah, kebetulan nih kawan-kawan Belitung ya, hari ini kita seperti biasa mendatangkan gestar atau bintang tamu, yang dimana bintang tamu kita ini terdiri dari anak-anak Belitung yang memiliki karya yang luar biasa. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang manusia yang didatangkan langsung dari alam nyata, insya Allah ya. Dengan abang siapa bang? Yudi. Bang Yudi dan Laili Hayat. Laili Hayat. Mereka ini ada sebuah grup band ya bang? Ada, alhamdulillah. Grup band. Ini kan nama grup bandnya apa nih? Busro Akustik. Akustik. Oke, ini pertanyaan kita agak beda. Kalau biasanya kita nanya sejak kapan Busro Akustik dibentuk, ini kapan kira-kira tutup channel ini Busro Akustik? Jangan sampai dah, maksudnya kapan tutup channel ini dan naik ke ini di Belitongnya go ke nasional. Kalau itu ke nasional, mudah-mudahan segera dibikinkan albumnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa meluncurkan beberapa album ya. Amin. Bukan hanya ke Indonesia, ke Jakarta, kemana aja gitu, ke satelit pun, bila perlu ke bulan aja boleh nanti. Boleh ya nanti. Aminkan ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Busro Akustik, kita nak tanya-tanya dulu. Ini asal mulanya Busro Akustik ini boleh diceritakan nih, Bang Yudi Nice atau Bang Laili nih yang nak cerita. Untuk asal usulnya ini kan beliau ini aja. Sebenarnya yang lebih pas lagi adalah tim yang ada di sana. Bukan. Jadi gini. Awal Busro Akustik itu hadir ketika tahun 2020 awal pandemi. Jadi awal pandemi tahun 2020 itu ada beberapa lah hajatan-hajatan yang memang masih diselenggarakan ya. Yeah. Alhamdulillah rezekinya waktu itu di Busro alhamdulillah ada. Kita bingung sebenarnya kenapa harus cari nama waktu itu. Benar nggak Yud? Benar gak jawab dong? Benar ya. Kayak ada keterpaksaan. Maksudnya tuh mohon maaf ya kawan-kawan semuanya. Jadi waktu awal pertama adanya Busro itu, kita sebenarnya pengennya konsepnya akustik. Nah, akustiknya. Terus kenapa namanya Busro? Busro itu kan artinya kabar gembira. Nah, jadi kabar gembira, semoga mudah-mudahan bisa orang-orang yang mendengarkan Busro Akustik itu hatinya tuh jadi lebih gembira dan lebih baik lagi gitu Bang Rizky. Oke, itu asal mulanya 2020. Jadi sebenarnya jadi tadi bohongan ya bilang sebenarnya. Enggak, ini dengar dulu sebenarnya Bang Rizky ya. Sebelum terbentuknya atau sebelum dikasih nama Busro Akustik, ya saya kasih saran ke beliau ini, ya kalau gimana ayat akustik aja. Ayat akustik. Oh, dari Bang Laili Hayat. Ayat akustik. Oke, tapi kenapa enggak sampai jadi ya Busro aja. Jadi ya Busro artinya kabar gembira ya. Biar orang tuh seneng gitu ya, gitu. Tapi terbukti sekarang itu lalu mulai punya nama kan? Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya ada berapa orang personilnya dari Busro Akustik ini? Kalau kalau kita perform ada 3 orang. Ada 3 orang. Tapi kalau untuk tim semuanya kurang lebih 10 orang. 10 Jadi orang. dari mulai prepare persiapan dan lain sebagainya macam itu ada kurang lebih 10 orang. Dari mulai kameramennya juga, video timnya ada. Ada videografer, ada video timnya juga. Oke. Keren sih ya Busro Akustik. Untuk manggung sendiri Mika selama dari 2020 tuh siapa tuh bisa dapat panggung selain yang misalnya mempromokan diri mungkin dengan harga murah gitu atau ada sosial media lain gitu kan? Pertama rezeki. Pertama rezeki alhamdulillah. Terus kedua sih kita sih sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Ya itu ya pertama. Kekuatan doa ya. Itu yang pertama. Yang kedua baru kita lobi pemerintah juga kan alhamdulillah ya. Kita masuk di gedung nasional alhamdulillah dapat lobi juga ke pemerintah. Ini Pak sayang loh Pak kalau tempat ini tidak ada ikonnya gitu. Jadi akhirnya kita bisa tampil di gedung nasional setiap malam Rabu, malam Minggu, malam Senin. Alhamdulillah diberi kesempatan ya. Iya, diberi kesempatan. Sebenarnya untuk aliran dari Busro-nya apa sih Bang? Alirannya? Aliran. Bukan aliran sesat tapi kan? Nauzubillah min Sebenarnya sih alirannya itu religi kekinian. Oh, religi kekinian. Iya. Nah, religi kekinian itu untuk sekarang tuh Busro Akustik itu lahir ke hasil sendiri, karya sendiri. Ini enggak kemungkinan. Itu pop dengan kata-kata yang positif.
lagu-lagu pop dengan kata-kata positif. Bukan hanya pop juga sih sebenarnya, kita bisa kolaborasi dengan musik-musik yang aransemennya itu ke misalnya pakai hip hop juga, pakai rap juga, beatbox juga kemarin ada, dan alhamdulillah kemarin Busro Akustik waktu kemarin ikut lomba dapat juara pertama. Oh, luar biasa Busro Akustik. Ini lomba apa nih? Allah, lomba musik kreatif waktu diadain dari Belitung Creative Week itu ya. Creative Week itu, dan alhamdulillah itu kolaborasi kita dengan seluruh tim yang terlibat juga, ada yang marawis, ada yang jago beatbox, ada yang yang jago mengkonduktor semuanya hingga akhirnya alhamdulillah kemarin alhamdulillah Busro dengan tim bisa menang. Tapi yang paling terpenting itu adalah ngelobi pemerintah yang jadi juri kan? Enggak ya Allah ya Karim enggak benar. Kita berteman tapi ketika penjurian benar-benar jujur, kita enggak benar-benar enggak itu. Kita malahan memberikan surprise kepada mereka, ini loh ternyata musik religi itu tuh bisa diterima di masyarakat gitu. Oke, luar biasa. Nah, sampai saat ini Busro tuh ada berapa single? Ada ke single sendiri? Alhamdulillah. Bang Yudi silakan. Untuk singlenya yang udah pasti itu ada 3. Ya. Apa aja tuh? Itu judul-judulnya. Judul-judulnya. Yang pertama itu Sahabat Surga. Sahabat Surga. Kedua Lahan Innallaha ma'ana. Terus yang ketiga ini yang luar biasa juga. Sampai Menutup Mata. Sampai Menutup Mata itu. Ya. Terus 2 lagunya lagi on proses. Oke, berarti ini ada jenjang yang akan lebih serius nih. Berarti akan membentuk album nih kira-kira dalam waktu dekat. Kalau untuk lagu sebenarnya alhamdulillah kita sudah sekitar 10 lagu. Yang mentahnya sudah ada 10 lagu. Dan alhamdulillah 3 lagu ini benar-benar sudah jadi. Sudah rilis. Sudah rilis. Dan yang menariknya itu sebenarnya lagu ini tidak pernah kami ciptakan dalam waktu yang lama. Jadi konteksnya ketika lagu La Tahzan Innallaha Ma'ana itu kita lagi dalam keadaan break gitu kan. Terus ayo Yud main nada ini ya udah tercipta La Tahzan Innallaha Ma'ana, jangan bersedih semua, kayak gitulah. Pokoknya habis itu ada lagu Sahabat Surga, itu kurang lebih 5 menit juga ya. 5 menit. Nah, yang lebih alhamdulillah lagi, yang lebih bersyukur lagi adalah lagunya Innallaha Sampai Menutup Mata. Lagu Sampai Menutup Mata itu lebih singkat lagi, 3 menit. Rapnya. Oh my god. Sampai menutup mata, izinkan ku. Itu nggak disangka-sangka ya, nggak keterduga main ke rumah teman, tercipta lagunya. Jadi Busro ini selalu dapat referensi atau dapat inspirasi itu dari hal-hal yang tidak terduga gitu. Betul. Iya, terduga. Tapi kayaknya ada Abdul sih kalau kita misal memang tidak mendengar single mereka. Boleh. Iya kan? Kita salah satunya. Yang mana? Iya. Nanti royalti ya. Aduh. Jangan. Cucok ya. Yang slow apa jangan. Kita dengar karena cuaca lagi hujan, kita dengar yang slow-nya. Slow aja dulu, men. Slow. Sampai Menutup Mata. Ya. Sip kan? Ada coba langsung tanpa gitar dulu. Tanpa gitar dulu, rapnya aja. Kita nak dengar. Nanti baru di episode closing aja ya. Iya. Di closing boleh. nanti kita minta ininya fullnya. Sampai menutup mata, izinkan ku berdoa, mengucap kalimat thayyibah penutup jiwa. Jangan biarkan aku mati dalam kekufuran, sungguh ku takut, oh Tuhan. Oke, luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak Belitung itu memang kreatif dan luar biasa ya. Dan cucok satunya. Astagfirullahaladzim. Gak bercanda. Dan ini apa sih visi sebenarnya dari Busro Akustik itu next project gitu ke depannya? Kita ingin bahwa masyarakat Belitung terutama bisa tereksplor dengan seninya. Yang kita juga harus jujur ya, masyarakat Belitung ini adalah masyarakat yang sebenarnya anak-anak mudanya gitu, dan seniman-senimannya itu banyak sebenarnya. Ketika kita aja ada di Gedung Nasional aja itu banyak sekali dari orang tua, dari kalangan anak-anak, remaja itu mereka tinggal diberi panggung pertama. Dan tujuan kami sebenarnya dari Busro Akustik ini adalah ketika kami suatu saat bisa melebarkan sayap sampai ke tingkat nasional atau mungkin ke luar daerah, ke luar negeri, amin ya rabbal alamin. Itu salah satunya adalah kita ingin bahwa musik Belitung, musik religi itu tidak mesti harus ada di bulan Ramadan saja. Jadi bulan-bulan yang lain aja boleh gitu, benar nggak Yud? Jadi apalagi kita konteksnya kalau bicara religi itu tidak mesti harus ada bahasa-bahasa Arabnya gitu, tidak mesti harus
berdasarkan dengan Al-Quran dan hadisnya juga gitu. Selama ada kalimat-kalimat yang baik yang masuk di sana, itu bagi kami itu adalah bagian dari pesan yang menyentuh dan itu religi juga sebenarnya. Contoh misalnya kayak lagu-lagu Tulus. Lagu-lagu Tulus banyak kok yang religi juga yang kita anggap kita bisa masukkan. Contoh misalnya kayak lagu Gajah, itu kan ada pesan-pesan tersiratnya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Terus juga ada juga lagu-lagu yang beliau yang mengingatkan tentang orang tua. Nah itu kalau kita pikir ya konteks religi itu bukan hanya sekedar di satu momentum aja sebenarnya. Itu yang kita pengen siarkan. Jadi tetap harus ada ini ya, ada pesan-pesan dan juga memberikan makna itu tersampaikan. Yang penting makna tersampaikan. Oke. Dan untuk sosial media sendiri nih, untuk Busro nih, untuk kawan-kawan lebih kenal. Nah, di mana nih sosial medianya? Ada ke Facebook, Instagram? Jawab dong. Tolong dong. Sosial medianya. Iya dong. Iya dong. Ini banyak pendiam Bang Yudi ya, kayaknya ada permasalahan berat nih kayaknya. Jadi soalnya yang ngomong tuh suhunya ini. Ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi untuk sosial media itu kita IG ada, IG, Instagram, Facebooknya belum ada ya. Facebook belum, tapi Instagram sudah ada. Instagram apa tuh Instagramnya Busro? BUSYRA. Ya, itu. BUSYRA, Busro, kalau dibaca Busro, tapi kalau penulisannya BUSYRA Akustik. Oke, kawan Blitong ya. Jadi ini kita ngobrol tentang 10 lagu dari Busro Akustik nih. Jadi itu bercerita tentang apa aja sih Bang sebenarnya 10 lagu yang lo merilis? Masih ada 7 berarti yang lo merilis ya. Itu ceritanya tentang apa aja tuh? Cerita tuh ke arah keseharian aja. Keseharian. Seharian melakukan hal-hal yang positif. Melakukan hal yang positif seperti itu. Ngantuk dah kira-kira. Ditambahkan ya, yang disampaikan dari beliau itu sebenarnya keseharian kita yang misalnya kita ini kan kadang-kadang ada masa-masa jatuh dan bangun nih. Ada kadang-kadang kita dalam keadaan futur. Nah, sebenarnya kesedihan itu sebenarnya salah satu obat gimana caranya kami bisa menciptakan lagu. Dari gara-gara kesedihan jadi itulah sedih, rezeki kadang-kadang terus hubungan kita dengan keluarga atau dengan bini atau dengan apa tuh misalnya kita ada konflik gitu, bukan apa ya gitu ya maksudnya. Nah itu akhirnya alhamdulillah jadilah beberapa lagu. Jadi berapa lagu ya? Yes. Ada kira-kira nak bikin lagu tentang tema labu bini nak kan bini lain misal. diberi wejangan gitu, diberi wejangan lagi gitu kan. Jawab itu ada. Diberi wejangan. Apa kira-kira judulnya? Tapi di luar Busro itu. Oh, di luar Busro. Bahaya soalnya abis konten ini selesai nih kayaknya. Rumah tangga hostnya. Oke Bang, jadi apa harapan Mika untuk Busro nih ke depannya? Yudi Nice. Silakan. Yudi Nice dulu biar kami yang itu. Harapan lah Mika. Harapannya ya mudah-mudahan Busro Akustik ini lebih baik ya, naik tingkat lah. Naik tingkat. Maksudnya tingkat ya dari lokal bisa ke nasional, amin. Bisa ke internasional juga, amin. Okay, kalau harapan kami adalah mudah-mudahan Busro Akustik ini bisa menggait seniman-seniman yang lain untuk selalu bisa berkolaborasi. Jadi kami tidak mau menutup Busro Akustik itu eksklusif gitu, tapi Busro Akustik itu bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan seniman-seniman yang lain, dan kami berusaha untuk menerima gitu. Selama itu misalnya ada kebaikan ya kami berusaha untuk kolaborasikan. Mulia sekali. Nah, ada yang lagi harapan yang lain adalah salah satunya adalah kami ingin sekali berkolaborasi dengan musisi-musisi hebat di seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang brainstorming itu perlu ya. Iya, alhamdulillah hingga akhirnya Busro Akustik ini bisa jalan sampai 3 tahun. Ini tuh benar-benar doa dari kawan-kawan sekalian dan juga kita yang benar-benar berusaha nguatin ya. Iya. Nguatin hingga akhirnya bisa tetap eksis. Nah, harapan sih benar-benar mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Opik, dengan Melly Guslo, dengan Tulus, dengan ya penyanyi-penyanyi yang lainnya. Mudah-mudahan bisa jadi salah satunya Dery Sulaiman. Dery Sulaiman, salah satunya Dery Sulaiman. Dunia sementara. Oke. Akhirat selama-lamanya. Oke, kita dengar ya langsung lah ini ya. Ambil gitar dong. Gitar tolong Bang. Bang kameramen tolong gitar dulu. Disiapin kita nak closing inilah di segmen akhir kita kawan Blitong sesi-sesi ngelakar kita dengan Bang Yudi Nice, Bang Laili Hayat juga. Yo, ini lagu apa nih yang terakhir yang nak dibawain? Lagu apa? Sampai menutup mata aja. Sampai menutup mata. Lebih slow ya. Oke, kawan Blitong, mungkin sekian itu perbincangan kita dengan Busro Akustik. Terima kasih Bang Yudi, terima kasih Bang Laili Hayat. Ini dia spesial closing song kita. Ya, ini lagu penutup kita, mudah-mudahan juga jadi lagu penyemangat dan juga lagu yang penuh dengan inspirasi. Amin. Kita sambut Busro Akustik sampai
menutup Aku mata. yang lemah namun sombong ini, banyak hilaf salah dari lisanku. Hati selalu penuh dosa dan maksiatku. Ku harap pintu taubatmu terbuka untukku, sampai menutup mata izin. Ada kira-kira nak bikin lagu tentang tema labu bini, nak kan bini lain misal. Tiba penutup jiwa, jangan biarkan aku mati dalam kekufuran. Sungguh ku takut, oh Tuhan. Aku berharap selalu taubatmu terbuka untukku. Penantian hidup, akhir ceritaku. Sampai menutup mata, izinkan ku berdoa, mengucap kalimat thayyibah penutup jiwa. Jangan biarkan aku mati dalam kekufuran. Sungguh ku takut, oh Tuhan. Sungguh ku takut, oh Tuhan. Thank you.